anha qalat lamma marida Abu Bakrin maradahu alladhi mata fihi qala unzuru ma zada fi mali mundu dakhaltu fil imarati fab'asu bihi ilal khalifati min ba'di fanadharna fa idza abdun nubiyyun kana yahmilu sibyanahu wa idza nadihun kana yaski bustanan lahu faba'asnahuma ila Umar fabaka wa qala rahmatullahi ala Abi Bakrin laqad at'aba man ba'dahu ta'aban syadidan. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan meridhai Allah taala akan dirinya, qalat, berkata ia Aisyah, putrinya Abu Bakar, ibunya namanya Asma, ya, istrinya Abu Bakar namanya Asma, putrinya Aisyah. Lamma maridat, tatkala sakit Abu Bakar maradahu, pada sakitnya, alladzi mata fihi, yang ia ada meninggal pada sakitnya itu, qala, berkata ia waktu lagi sakit, ungduru, lihatlah oleh kalian, mazada, apa yang ada lebih, fi mali, pada hartaku, mundu dakhaltu fil imarati, sejak aku masuk di dalam pemerintahan. Kata beliau waktu menjelang mati, lihat apa yang ada lebih dari hartaku sejak aku masuk dalam pemerintahan. Kalau orang sebelum menjabat itu miskin apa kaya, Pak? Orang kalau sebelum menjabat di Indonesia miskin apa kaya? Miskin, udah jadi jabat kaya. Umar, Abu Bakar enggak. Mundu dakhaltu fil imarah, sejak aku masuk dalam pemerintahan, lihat hartaku ada lebih apa enggak? Kalau Abu Bakar sebelum jadi khalifah orang kaya raya, sesudah khalifah miskin. Kalau kita terbalik, sebelum jabat miskin, udah jabat 347 triliun. Asal buat bangun pesantren, berapa pesantren itu ya, bikin punya Rubicon, Harley Davidson, kawin lagi, kan gitu ya. Unzuru, lihatlah oleh kalian, mazada, apa yang berlebih, fi mali, di dalam hartaku, mundu dakhaltu, sejak aku masuk, fil imarati, di dalam pemerintahan. Fab'asu, maka kirimkanlah oleh kalian, bihi, dengan hal itu, dengan harta itu, ilal khalifati, kepada khalifah, mimba, di sesudah aku. Nah, disuruh tuh kirim itu harta, bawa kepada khalifah nanti sesudah aku siapa. Fanadharna, maka kami lihat, karena disuruh ungzuru, fanadharna, maka kami melihat, faida, maka tiba-tiba abdun nubiyun, ada seorang budak nubiyun yang jelek rupa. Nubi itu jelek rupa. Kana yahmilu sibyanahu, yang ia sedang membawa anak-anak kecilnya. Cuma meninggalkan seorang budak yang jadi, faida, maka tiba-tiba abdun nubiyun, yang seorang budak yang nubiyun, yang tidak bagus rupa. Kana yahmilu sibyanahu, bawanya itu budak membawa anak-anaknya, anak-anak kecilnya. Satu tuh ditinggalin budak doang, budaknya jelek lagi. Wa idza nadihun, dan tiba-tiba ada seekor unta tuh, ninggalin seekor unta. Karena yaski, yang bahwasanya unta, yaski, menyirami, bustanan lahu, yang menyirami kebun miliknya. Fa ba'asnahuma, maka kami kirimkan keduanya, ila Umar, kepada Umar, budak dan seekor unta. Fa baka, maka menangislah Umar. Dibawain tuh budaknya Abu Bakar dan ontaknya ke Umar. Kan perintah, fab'asu bihi ilal khalifati min ba'di, kirimkan kepada khalifah sesudah aku. Fanadharna, maka kami lihat, faida, tiba-tiba abdun nubiyun, seorang hamba yang jelek rupa. Karena yahmilu sibyanahu, yang ia ada membawa anak-anak kecil, sibyan. Wa idza nadihun, dan tiba juga ada seekor unta juga tuh. Karena yaski, yang bawasnya unta menyirami bustanan, kebun miliknya Abu Bakar. Fa ba'asnahuma, maka kami mengirimkan keduanya, budak dan unta itu, ila Umar, kepada Umar. Dibawa nih Umar nih, peninggalan Abu Bakar setelah dia memerintah cuma punya ini nih. Fa baka, maka menangislah Umar. Nangis Umar tuh. Lihat apa yang berlebih dari apa yang dihasilkan oleh Abu Bakar setelah ia masuk dalam imarah.
Kalau sekarang kan biar repot ngangkutinnya Pak, rekeningnya di mana-mana, harta tanahnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana, biniknya di mana-mana, kan begitu. Ya waktu sebelum jabat miskin, udah jabat jadi orang kaya, ngelacak dari dananya susah. Kalau Umar ya menangis Umar, ya Allah, Abu Bakar cuma meninggalkan seekor unta dan seorang budak. Fabaka, maka menangislah Umar, fabaka Umaru wa qala, dan ia berkata Umar, rahmatullahi, mudah-mudahan rahmat Allah ala Abi Bakrin, atas Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat, rahmatullahi ala Abi Bakrin, rahmat Allah atas, mudah-mudahan Allah rahmati Abu Bakar. Laqad at'aba, sesungguhnya ia telah membuat payah. Laqad at'aba, sungguhnya ia telah membuat payah man ba'dahu, orang yang sesudahnya. Ta'aban syadidan, satu kepayahan yang berat. Oh repot nih, kalau pemimpin sebelumnya jujur, maka sesudahnya juga jadi beban juga. Laqad at'aba ta'aban syadidan, sungguh ia telah membuat payah orang yang sesudahnya, ta'aban syadidan, satu kepayahan yang berat. Jadi Abu Bakar ngajarin, nih gue nih gue tinggalin ini, lu abis sesudah aku nanti jangan sampai rusak, harus lebih hebat lagi. Jadi Abu Bakar itu meninggalkan satu warisan kepemimpinan yang membuat lelah orang sesudahnya. Nangis Umar, masya Allah. Pendahulu kita kayak gini, kita harus lebih baik. Ini karena pendahulunya brengsek, penerusnya juga brengsek juga. Iya, yang dulu aja korupsi, gue nggak apa-apa korupsi, dulu aja dolim, gue juga nggak apa-apa, gak jadi. Maka Abu Bakar itu membuat lelah orang yang sesudahnya. Waqad at'aba man ba'dahu ta'aban syadidan. Cuma meninggal. Maka kalau sekarang nih pada memperkaya diri, karena sebelumnya pada memperkaya diri. Ya, kalau sebelumnya itu korupsi, yang sesudahnya korupsi juga. Abu Bakar enggak menunjukkan harta peninggalannya sesudah ia masuk dalam pemerintahan cuma seorang budak dan seekor unta aja. Maka faqad at'aba man ba'dahu ta'aban syadidan, sungguhnya ia telah membuat lelah orang sesudahnya, ta'aban syadidan, satu kelelahan yang berat. Orang kacau nih pemimpinnya jujur kan gitu ya. Iya susah, makanya kalau kemasukan orang jujur pada gerah Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa macem-macem. Kalau sekarang kan di Jakarta Pak, tai aja jadi duit tuh. Ya di Jakarta tai aja jadi duit tuh, bayangkan. Makanya ke Jakarta, di Jakarta tai aja jadi duit. Kalau sebelumnya brengsek, sesudahnya brengsek nggak masalah. Yang dulu aja brengsek, jadi pembenaran, legitimasi. Enggak, Abu Bakar justru mencontohkan kepada khalifah sesudahnya dengan contoh yang baik. Ini sebelum kalian, aku nih yang menyisakan cuma seekor unta dan seorang budak. Maka nangis Umar, masya Allah, nangis Umar, ya Allah. Faqad at'aba man ba'dahu ta'aban syadidan. Sesungguhnya ia telah membuat lelah orang yang sesudahnya dengan kelelahan yang berat. Kita harus lebih hebat, lebih bagus lagi dari Abu Bakar gitu kira-kira. Ya, mewariskan satu tradisi yang baik. Maka penerusnya pun baik juga kan, dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang baik. Dicontohkan oleh Rasulullah, ditiru oleh Abu Bakar, dicontohkan Abu Bakar, ditiru Umar, dicontohkan Umar, ditiru Utsman, dicontohkan Utsman, ditiru Ali bin, terus sampai khalifah Umar ibn Ali. Jadi mencontoh sebelumnya. Makanya kalau sebelumnya memperkaya diri, yang sekarang memperkaya diri wajar, karena sebelumnya juga begitu. Kapan lagi kan, mumpung lagi berkuasa gitu. Mundu dakhaltu fil imarah. Lihatlah hartaku sejak aku masuk dalam kekuasaan. Mazada fi mali, apa yang bertambah pada hartaku, mundu dakhaltu fil imarah, sejak aku masuk dalam kekuasaan. Cuma mendapatkan seorang budak, nggak cakep begitu budak, nubiyun tuh yang jelek rupa. Terus juga fadihun, ya seekor nadihun, seekor unta yang menyirami kebunnya. Ya Allah, menjadi seorang khalifah hartanya cuma segitu ya. Kalau kita kan beda, menjadi penguasa sampai susah kita ngitungnya. Susah ngitung, belum lagi bentuk dolar, rupiah, emas, kebun. Terus penambangan di mana-mana, emas, nikel, batu bara, makanya semua punya dia, hutan sampai hutan. Makanya kalau orang hutan masuk kampung jangan salahin, harimau masuk kampung, gajah masuk kampung, yang salah manusia. Manusia masuk ke dalam hutan, saking serakahnya akhirnya habitat binatang buas jadi hilang. Makanya kalau ada orang dimakan macan,
Di Sumatera tuh banyak dimakan macan karena apa? Orangnya merusak habitat hari itu benar. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kesalahkan kita manusia. Ini sebenarnya kalau dibaca oleh para penguasa cakap benar nih bacaannya. Ada camat nggak? Ada lurah nih hadir. Kapan-kapan lurah hadir sini. Contoh saya Pak Lurah ngaji, Pak Lurah lagi ngaji soal kekuasaan. Udah ngaji. Ini kan calon camat juga semuanya ya. Calon camat, bukan camat jabatan, calon camat, calon mati. Ya ini bakal mati juga. Sebab harta itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena takut pertanggungjawaban, makanya nggak neko-neko, nggak macam-macam. Yang dimakan apa yang halal, emang hak dia, nggak mau ngerampas orang. Kalau bicara begini, ini ada rezeki nih, ada kelebihan ngukur tanah. Ada kelebihan ngukur tanah boleh, nggak boleh ada kelebihan ngelebihin ukuran tanah. Kan gitu, tanah 6.000 dijual 6.500, itu namanya lebih ukuran. Kalau kelebihan ukuran tanah, ambabinya, ini ada rezeki nih, rezeki apa? Rezeki ada kelebihan ukuran tanah, itu mah boleh, nggak boleh ngelebihin ukuran tanah. Diukur 5.000 dijual 5.500, yang 500 bukan hak dia tuh. Kan begitu kan. Makanya orang kapan kaya kalau jujur. Kalau imam orang jujur tuh nggak akan membuat kaya, tapi membuat berkah. Jujur itu orang jujur nggak bisa kaya, Pak. Nggak bisa kaya jujur, tapi berkah itu lebih daripada kaya. Orang sekarang lupa cari keberkahan, carinya kaya, akhirnya udah ketangkep dah, anaknya lagi di sidang, bapaknya lagi di penjara, hartanya ditutup, semua diambil. Na'udzubillah min dzalik. Ini Abu Bakar selesai. Sekarang Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nubdatun min kalamihi radhiyallahu anhu. Nubdah, butiran pentingnya, nubdah. Ya, butiran penting min kalamihi dari ucapannya ucapannya Umar radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata Umar, lau mata jadyun bi tarafil furati la khashitu ayyuhasiballahu bihi Umar wa akhadha tibanatan minal ardi wa qala ya laitani kuntu hadhihi tinah laitani lam ukhlaq laita ummi lam talidni laitani lam akun syai'a laitani kuntu nasyan mansiya. Yaqulu, kana yaqulu, bahwasanya beliau berucap Umar, lau mata, jikalau mati, jadyun, anak kambing, jadyun, lau mata jadyun, dan jikalau mati seekor anak kambing, bitorofil furati, di ujung sungai Furat itu nama sungai, la khasyitu, niscaya aku sangat takut, ayyuhasiballah, bahwa Allah akan menghisab dengan hal itu Umar tuh ada kambing mati aja takutnya, takut Allah hisab minta. Ini 6 orang di kilometer 650 mati semuanya adem-adem saja. Umar kambing yang mati, bukan manusia. Ya, lau mata jadyun, jikalau mati seekor kambing bitarafil furat, di ujung sungai Furat, la khasyitu, aku sangat takut Allah akan hisab karena sebab kambing itu. Kambing yang mati, Umar bakal ditanya sama Allah, sampai ngapa tuh kambing mati. Apalagi kalau manusia yang mati. 6 orang di kilometer 60 masih belum ngaku saja. Umar aja kambing mati dia takut akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau mata jadyun, jikalau mati seekor kambing, anak kambing, bitarafil furati, di ujung sungai Furat, la khasyitu, niscaya aku sudah sangat takut, ayyuhasiballahu, bahwa Allah akan menghisab dengan hal itu Umar bin Khattab akan dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhadha tibanatan, dan beliau mengambil jeramik, tibanah jeramik, minal ardi, dari tanah, beliau mengambil jeramik. Wa qala, dan ia beria, laitani, berangan-angan aku, kuntu hadhihi tibnah, aku menjadi ini jerami ini. Diambil jerami, ya saya berangan-angan jadi jerami ini aja. Laitani lam ukhlaq, berangan-angan aku tidak diciptakan oleh Allah. Laita ummi, berangan-angan ibuku tidak melahirkan aku. Laitani lam akun syai'an, berangan-angan aku bukanlah sesuatu.
Laitani kuntu nasyan mansia, berharap aku dilupakan sesuatu yang dilupakan. Jangan sampai terlahir ya, saya berharap saya tidak diciptakan oleh Allah, tidak dilahirkan oleh Allah. Kalau kejadian kayak gini nih, ada saya berkuasa, ada kambing mati. Saya berangan-angan, coba saya nggak diciptakan, nggak dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Itu hanya seekor anak kambing. Ya anak kambing, berapa duit anak kambing? Anak kambing paling kalau nggak lagi korban 300.000 mati. Umar takut pun Allah akan hisab karena sebab kambing mati itu. Nah, sekarang manusia yang mati di penjara, kriminalisasi, fitnah segala macam, adem-adem aja. Tuh orang beriman tuh dididik oleh Rasul cara berkuasa begitu. Jadi pertanggungjawaban bukan hanya nyawa manusia, binatang yang mati Umar takut dihisab sama Allah, binatang yang mati. Makanya Umar kalau malam kan keliling. Jadi blusukan itu bukan baru-baru aja. Kita ini kayak hasanah. Blusukan itu sudah dimulai sejak Umar. Dan blusukan Umarnya bukan jam 8 pagi. Kalau jam 8 pagi blusukan emang jam kerjanya, ada gajinya. Ada gajinya enggak? Orang blusukan jam 10 pagi, emang waktunya kerja, wajar blusukan. Umar itu blusukannya habis sholat tahajud. Habis sholat tahajud jam 3 malam baru keliling negeri tuh, keliling ke rumah-rumah dengerin. Kan ada cerita, ada seorang ibu yang lagi masak tuh dikelilingin anak-anaknya pada. Udah anak-anaknya masuk, Umar, apa yang kau masak hai ibu? Batu wahai khalifah, batu yang dimasak. Nangis Umar tuh, seorang ibu yang masak batu. Kok batu? Ya karena tidak ada gandum yang bisa kami masak. Kenapa dimasak? Girangin anak-anaknya karena pada nangis saja lapar. Kalau digitukan sangka emaknya lagi masak, antar gak matang tungguinnya, ternyata yang dimasak batu. Nangis Umar tuh, dibawain tuh gandum tuh. Begitu blusukan itu Umar habis tahajud, bukan jam 10 pagi. Blusukan jam 11 memang waktu kerjanya lu, kan gaji lu gede, ada fasilitas kesehatan, baju, setelan, sepatu, dasi, dokter semuanya. Kalau blusukan jam 10 wajar, emang jam kerjanya, tugasnya sebagai kepala negara. Ya, blusukan itu dalam agama jam 3 malam habis tahajud, blusukan itu Umar. Itu kadang-kadang lihat orang blusukan terkagum-kagum. Ya, Khalifah Umar itu lebih kita kagumi karena blusukannya malam tuh habis sholat tahajud keliling. Ada RT sini. RT kalau habis tahajud tuh keliling, keluarganya ada keluhan apa suami istri lagi pada berantem. Ya seorang janda yang lagi masak paling dimasak batu. Udah jangan masak batu, besok lu kawin aja sama gua dah masak berat. Itu RT sial dangkalan. Dia keliling ke rumah janda lagi masak apa tuh? Batu teh. Emang gak ada beras? Gak ada teh. Udah besok kawin sama gue masak beras. Allahu Akbar. Wa kana yaqulu, dan bahwasanya beliau berucap, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Ya hasibu anfusakum, perhitungkanlah oleh kalian diri kalian sendiri, hitung dulu. Qabla, sebelum antuhasabu, kalian dihisab. Maka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Nanti tidak dihisab Allah suruh kafa binafsikal yauma, kau hitung sendiri. Dosa-dosamu hitung sendiri, enggak dihisab Allah. Maka Umar katakan hasibu, perhitungkan oleh kalian anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperhitungkan sama Allah dan malaikat. Wazinu anfusakum, dan timbanglah diri kalian, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang. Timbang dulu sebelum kalian dihisab, dulu sebelum kalian dihisab. Timbang dulu sebelum kalian ditimbang. Watazayyanu, dan berhias-hiaslah kalian, lil ardil akbar, bagi penampilan yang besar nanti. Ditampilkan watazayyanu, berhias-hiaslah kalian, lil ardil akbar, bagi penampilan yang besar nanti. Yauma idzin tu'raduna, pada hari kalian ditampilkan, la takhfa minkum, tidak sunyi dari kalian, khafiyatun, sesuatu yang tersembunyi, semuanya kelihatan. Yauma tu'raduna, pada hari tu'raduna, kalian ditampilkan, la takhfa, tidak tersembunyi dari kalian, khafiyatun, sesuatu yang tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah. Itu dalam tafsiran Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam tafsir Yasin itu. Jadi orang tuh neraka udah di depan biji matanya belum ngaku juga, Pak. Ma kunna kafirin, ma kunna musyrikin, ma kunna zalimin, ma kunna sarin. Enggak, kami dulu tidak zalim. Kami tidak korupsi, kami tidak mencuri, kami tidak membunuh. Itu neraka udah di depan biji matanya masih belum ngaku. Maka Allah tegur, al-yauma nakhtimu, jangan banyak bicara. Al-yauma nakhtimu ala, udah jangan banyak ngomong. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ay wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mohon maaf, kalau sekarang masih belum pada ngaku, nerakanya masih jauh. Kalau sekarang masih belum ngaku, nerakanya masih jauh. Dalam tafsir Yasin, neraka udah di depan biji matanya, udah lempar, masih belum ngaku. Ma kunna musyrikin, ma kunna kafir. Kami dulu tidak syirik, kami tidak kafir, kami tidak nyolong, kami tidak membunuh, kami tidak korupsi. Padahal neraka udah di depan biji matanya, mau dilemparin masih belum ngaku juga. Jadi kalau sekarang belum pada ngaku, ngajar, nerakanya masih jauh. Neraka udah di depan biji mata. Makanya Allah omelin, al-yauma nakhtim, udah jangan bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah pengadilan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu penjelasannya. Allah hakim yang paling adil, di mana nanti tidak ada perlu peradilan karena manusia akan menghukumi dirinya. Surah Al-Qiyamah 14-15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri meskipun dia mengungkapkan alasan-alasan. Enggak saya enggak gitu. Jadi kalau sekarang masih begitu, wajar saja. Sampai di hadapan Allah nanti masih belum ngaku. Nah, mana yang ayat itu? Al-yauma nakhtimu ala afwa, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka. Sekarang kan jago ngomong, Pak ya. Jago ngomong enggak? Yang benar jadi salah, yang salah jadi itu di dunia karena kepandaian ngomong tuh enggak ngaku terus kan. Enggak, kami enggak. Di depan neraka aja masih belum ma kunna musyrikin, ma kunna kafirin, ma kunna sarikin, ma kunna zalimin. Kami tidak zalim, kami tidak musyrik, kami udah diomelin tuh, ditegur al-yauma nakhtimu ala, udah jangan bicara. Pada hari ditutup mulut-mulut mereka. Yang ngomong wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan bisa ngomong enggak? Tangan bisa ngomong enggak? Ya jangankan di akhirat, di dunia aja bisa ngomong. Orang tunarungu ngomongnya pakai bahasa apa? Kalau bapak minta rokok, ngomongnya malu, isyaratnya gimana? Minta rokok nih, malu ngomongnya bahasa isyarat kan nih, tangannya ngomongin. Apaan rokok? Gua tabok lu, minta mulu kan gitu ya. Betulnya? Kalau begini nih, mikir kan gitu ya. Kalau begini, puyeng gua urusan gua kan gitu ya. Kalau begini nih, lapar, kekenyangan, lapar apa, begak gua gitu. Tangan ngomong, ya begini. Ini artinya apa? Bagus kan? Wa tukallimuna, ngomong. Jangankan di akhirat, di dunia aja tangan bisa ngomong. Yang jadi arjuluhum, kaki akan memberikan kesaksian. Jadi nggak ada saksi decat dan saksi adecat, saksi yang meringankan dan nggak ada di sana. Nggak perlu, karena saksi-saksi di dunia itu bisa dibeli, Pak. Nanti jadi saksi nih, kasih nih 20 juta, udah selesai. Enggak, dia nggak keluar jam 3 malam, saya nggak lihat. Nah, kesaksian ada saksi ahli dibayar loh, yang di pengadilan tuh, karena ilmunya. Gimana kasih saksi ahli? Dan itu bisa bohong. Bisa pakai ayat, bayar. Tapi nanti di akhirat nggak lagi saksi decat, saksi adecat, meringankan, nggak ada. Karena yang jadi saksi mana? Yang di satu tubuh, yang kakinya nempel sama badan, nggak mungkin bohong kan? Kenapa watashadu arjulum? Karena satu badan. Apa yang dilakukan oleh tangan, diucapkan mulut ini jadi kesannya watashadu arjuluhum bima, kaki yang jadi saksi. Karena dia satu badan, nggak mungkin bohong, dan dia pasti mendengar, melihat apa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Watashadu arjuluhum bima kanu. Maka saya lihat sekarang sandiwara yang ada tuh, ya Allah sudah gambarkan, jangankan di dunia, di akhirat aja masih belum ngaku. Padahal depan neraka, depan biji matanya, serem nggak? Neraka udah di depan biji matanya masih bohong aja, masih belum ngaku. Jadi kalau sekarang belum pada ngaku soal kilometer 50,
Ya wajar, udah depan neraka aja belum ngaku. Itu kalau agama, kalau kita kembaliannya khalifah-khalifah kan mendasari agama, takut nanti di hadapan Allah, makanya pada benar. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah oleh kalian diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, hitung-hitung dulu nih. Wazinu anfusakum, dan timbanglah oleh kalian anfusakum, diri kalian, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang. Watazayyanu, dan berhias-hiaslah kalian lil ardil akbar, bagi penampilan yang besar. Yauma idzin, pada hari tu'raduna, kalian ditampilkan. Ma Allah, la takhfa minkum, tidak tersembunyi dari kan khafiyatun, sesuatu yang tersembunyi. Ayatnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.